Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Nu'ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali ceramah pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah mengenai sedekah. Sedekah merupakan amal baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah yang bisa dirasakan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak ria. Bertambahnya rezeki. Sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin atau kekurangan harta, sebab rezeki setiap orang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki. Jika sedikit memberi rezeki, alih-alih mengurangi sedekah, justru akan membuat harta orang yang bersedekah tersebut menjadi banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Selain dapat menambah rezeki, bersedekah juga dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain menambah rezeki, seseorang yang bersedekah akan mendapat derajat orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal itu tentu saja tidak bisa didapatkan oleh orang kikir yang memiliki banyak harta tetapi tidak mau bersedekah sama sekali. Hartanya hanya untuk foya-foya, tidak memikirkan orang yang lebih mampu, tidak memikirkan orang yang lebih membutuhkan.
orang kikir yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya selalu merasa tidak tenang serta penuh dengan masalah. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada setiap hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa manfaat dari sedekah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang sedekah, tentu yang akan kita pikirkan adalah memberikan uang pada orang lain. Tetapi hal tersebut tidaklah salah, sebab karena memberi uang memang salah satu bentuk sedekah. Akan tetapi, tahukah teman-teman bahwa sedekah tidak hanya memberikan uang atau materi pada orang lain. Kita bisa memberikan sedekah di dalam bentuk lain. Contohnya seperti tenaga, senyum, doa, pikiran, dan apapun yang kita berikan pada saudara-saudara kita, dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Sehingga jangan kita merasa alergi dengan kata sedekah, karena kita salah memahami konsep sedekah selama ini. Teman-teman juga perlu tahu bahwa sedekah itu memiliki tingkatan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dari orang-orang yang kita berikan sedekah. Contohnya, ketika kita tahu bahwa ada saudara yang sedang dalam keadaan penuh dengan masalah atau tekanan dalam pekerjaannya, sedang dalam kesulitan dalam hidupnya, maka dalam keadaan tersebut mungkin memberikan sedekah uang pada saudara kita tidak akan memberikan suatu masalah, tidak akan memberikan suatu maslahat yang cukup besar. Akan tetapi ada hal lain yang bisa kita sedekahkan. Contohnya adalah memberikan tenaga kita dengan cara membantu apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa lakukan dalam berupa untuk mengurangi beban pekerjaan yang berat tersebut. Contoh kedua, apabila teman-teman belum paham mengenai konsep sedekah adalah berikut. Apabila kita melihat ada saudara yang mengalami banyak masalah, sehingga ia memasang muka musam, muka pucat, muka cemberut, tidak ceria, maka bentuk sedekah kita beri adalah memberikannya senyum yang ikhlas dan berusaha untuk menceriakan perasaannya. Ingat bahwa semua sedekah apapun bentuknya serta konsepnya harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila tidak dibarengi dengan niat yang tulus,
maka sedekah dalam bentuk apapun akan berakhir dengan sia-sia. Contohnya ketika ada orang yang bersedekah, ia tidak mengharapkan ridho Allah, tetapi ia justru mengharapkan balasan dari orang yang ia beri sedekah. Memang, mengharapkan balasan adalah hal yang manusiawi. Tetapi ingatlah bahwa Allah akan mengganti serta memberikan apapun kebutuhan kita semua, sehingga berusahalah untuk ikhlas dan tidak mengharapkan balasan apapun. Itu pun beberapa contoh dari konsep sedekah dan bentuk sedekah yang dapat kita lakukan sesuai dengan kondisi, kemampuan maupun keadaan kita. Perlu diingat pula bahwa jika ada saudara yang kesulitan karena materi atau harta benda, maka sedekah yang lebih utama untuk diberikan adalah harta. Lalu jangan lupa untuk menyesuaikan jumlah yang kita beri, sesuaikan dengan kemampuan dan jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Ingatlah bahwa sedekah merupakan amalan yang mudah dilakukan dan memiliki pahala yang besar. Bahkan tidak ada amalan lain yang ingin dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia selain bersedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, menyesal ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Hingga ketika saat ini kita masih memiliki kesempatan hidup dan memiliki harta yang cukup, kemampuan untuk memberi, maka gunakanlah kesempatan ini untuk banyak-banyak bersedekah. Sebab kita akan sangat merugi apabila kita tidak ikut mengambil bagian dari rangka membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana dan mengalami kesulitan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat kelak karena bersikap bakhil selama di dunia, enggan bersedekah, padahal dengan sedekah Allah akan memberikan kita jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi dan menggantinya dengan yang lebih baik dari harta yang sebelumnya kita sedekahkan. Ada masih banyak keutamaan serta manfaat dari sedekah yang dapat kita rasakan, terutama apabila kita memberi sedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan suatu apapun. Demikian ceramah tentang sedekah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga
saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesulitan dalam berbagai masalah, dalam ekonomi, maupun sedang dalam kesulitan karena bencana. Diberikan kesabaran, dilapangkan hatinya, ketabahan, dan dihapuskan segala dosanya. Semoga apa yang kita lakukan selama di dunia dapat membantu saudara-saudara kita. Sekian ceramah tentang sedekah ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.